Umbu itu raja, dan dia tinggalkan kerajaannya, dan tidak seorang pun berani duduk di kursinya sampai hari ini. Sudah berapa tahun dia meninggalkan kerajaannya, sementara semua orang sikut-sikutan untuk menjadi raja. Meskipun bentuk raja sekarang bermacam-macam, ya bupati, ya gubernur, ya presiden, ya menteri. Jadi Umbu meninggalkan itu dengan sengaja dan gagah berani meninggalkan itu semua. Satu, apalagi tadi kuasa tuh. Kuat, Umbu kuat dia. Wong makan cuman sarapan, sehari itu meng sarapan kuwi tok mangane. Piye kowe? Arep ngomong apa kowe? Engko sarapan iki ya jam-jam 8, jam 9, ku nek dhek keturun nganti jam 10 ora sarapan, nganti sesuk lagi sarapan meneh. Coba piye kowe? Apa ora? Jadi tidak ada makan siang, tidak ada makan malam. Dia hanya sarapan. Maka dia Mira, dia lolos sarapan 6 hari tuh. 6 hari tidak sarapan berarti tidak makan sama sekali 6 hari. Kolap. Sakit kan itu. Sampai mereka sekarang datang ke situ gara-gara Umbu sakit 6 hari tidak sarapan. Berarti yang tidak makan siang, tidak makan sore. Harus kuat piye. Awake kuat piye, sakti piye wong orang sarapan. Tuh, apalagi kaya. Mana Umbu kaya? Semua kekayaannya ditinggalkan oleh Umbu. Dia punya kuda berapa ribu dia tinggalkan. Nek pas mulai bahagia lagi njupuk siji ngono tok. Dah ya. Kalau ingin tahu Umbu apa? Kekayaan dia tinggalkan. Kuasa dia tinggalkan. Kekuatan dia tinggalkan, apalagi kepandaian. Emang Umbu pernah pandai? Emang dia pernah mau menyusun kalimat beneran? Enggak pernah tuh. Dia mesti ngomong ini, ini aja ya ininya di inilah. Gitu kan, jadi dia orang gelem pinter. Ada piye gue. Sementara gue pengen pinter bendina. Umbu ini kalimatnya memang ini, aja lah, ininya lah, di inilah itu. Gitu. Jadi nek ditulis angel tapi ininya di ini. Gue kayak mbahku, pamanku sing paling cilik, gue suatu hari lupa nimba untuk mbah saya. Terus ayah saya adalah yang tertua anaknya mbah saya. Terus ayah saya dipanggil sama mbah saya, namanya Muhammad. Ayah saya itu, Mat, Lutfi ku anun po. Terus ayah kan gugup, nggih ku anune. Mbah juga lupa bahwa yang disebut anu itu ndak nimba pagi itu. Nah ayah juga ndak tanya, saking gugupnya, saking takutnya, nggih ku anune Lutfi. Terus sudah pulang lupa. Seminggu kemudian datang lagi ketemu mbah lagi. Mbah tanya, ya apa Lutfi kok anu ta guru? Empun mbah, empun kula anu Lutfi niku. Lut kan ku nek kapan anu aja anu po. Terus mbah saya jawab, ya wis nek wis kok anu. Selesai masalah. Enak banget urip kuwi. Nah apalagi terkenal. Umbu terkenal. Emang Umbu pernah mau terkenal? Jengki tahu ya bagaimana dulu kita punya majalah Horizon Sastra. Itu setiap orang tuh, waduh, untuk masuk majalah sastra itu melebihi orang naik haji susahnya. Dan kalau ada satu saja puisi saya dimuat di majalah sastra Jakarta sana, itu waduh bangganya. Kalau jalan di Malioboro tuh tersinggung orang tidak menyapa kita. Orang ngerti aku mlebu Horizon kok piye? Sombong banget. Ngono. Tersinggung sama orang, kok enggak kenal saya, puisi saya baru sama masuk Horizon ini gitu. Terus saya punya teman Linus itu kalau jalan sama saya cekeran kayak ras sepatuan ras sandalan yang Malioboro wong loro karo aku, gue nek ono malam minggu kan do duwe pacar sing ora duwe ya Linus karo aku tok. Mlaku wong loro kayak karo mangkel kayak lho dekepan. Pokoke tiap hari itu mangkel sama cewek cowok yang dekapan itu. Lah kita malah mungkin pacaran, mangan ora cethok. Arep pacaran gitu ya. Tapi kan karena kita dimuat di Horizon, Linus bisi itu tahu kita itu. Wah, rumah sana wong Horizon iki sing maca ya sapa ya. Gitulah seniman tuh Mas ya, gitulah. Jadi Umbu ini Mas, kita tuh masuk puisi satu saja ke majalah sastra nasional tuh bangganya luar biasa. Itu sama dengan Mas Herman delok Ka'bah itu habis sudah semua yang lain. Tergetar hatinya.
Umbu itu semua puisinya akan dimuat oleh majalah Horizon, full isinya Umbu. Seluruh majalah, seluruh isinya majalah itu puisinya Umbu. Umbu dengar, loh mau dimuat puisi saya. Akhirnya dia ke Jakarta, Mas, naik kereta, Mas. Kantornya di jalan apa, Mas Horizon itu dulu, di pokoknya daerah Menteng, Gereja Teresia, itu kantor Horizon. Umbu malam-malam nyogok apa namanya, satpamnya, masuk kantornya, semua puisinya diambil, dicuri oleh Umbu. Puisinya Umbu yang akan dimuat itu dicuri sendiri, jangan sampai saya terkenal. Ngono ya. Ono wong kaya ngono kuwi. Kalau dia sampai dimuat seluruh majalah Horizon isinya puisinya Umbu tok kan, wah dia akan jadi malaikat ndak karu-karuan. Sama Umbu dicuri, jangan sampai. Loh coba. Jadi Umbu itu zahid total zahidnya. Udah, apa saja udah. Seluruh mau jadi orang mulia ndak. Anda ndak tahu agamanya apa, wis. Tapi jangan ngomong tauhid sama dia. Dia ahli tauhid. Sing ngerti mengaku dong. Karena dia tidak akan ngomong. Sama dengan temennya Azati Sergar tuh kalau bilang, kamu kalau berbuat baik jangan sampai orang tahu. Kalau perlu sholat jangan ketahuan Allah. Luarin. Medeni. Iki kerungu ustad-ustad bisa dihalalkan darahnya. Masuk Gusti Allah gak ngerteni awakmu sembahyang. Loh, itu namanya retorika, rek. Namanya itu kan apa, exaggerasi, penyangatan apa ya kalau dalam bahasa Indonesia itu. Jadi kita itu saking hati-hatinya jangan sampai perbuatan baik kita itu menjadi takabur. Maka sholat pun kalau bisa jangan sampai ketahuan Allah. Ngono ki karo nyengenges kae dapur muti ngono kan. Itu. Jadi kalau saya bantuin Mas Jenggi aja bahwa Umbu itu kalau akan kita pelajari coba pintunya itu tadi. Dan itu fakta hidupnya Umbu seperti itu. Dan dia tidak pernah menggurui, tidak pernah menceramai, tidak pernah maki-maki. Bagus maki-maki. Tidak ada yang lebih nikmat melebihi dimaki-maki oleh Umbu. Itu dan seterusnya banyak cerita. Nanti kita cerita yang lucu-lucu ya Mas Iman ya. Yang lucu-lucu yang orang lain tidak akan paham. Wis ora mudeng kowe. Wis ora mudeng. Aku jam 11 bengi diparani keluar kita. Iya Mas. Metu wong loro duk-duk mlaku aku ning mburine nek mlaku Mas. Kaya wong Baduy urip. Ora kok ning pinggire ora. Di belakangnya kono jelong gede dhuwur awake to jelong ning mburi. Terus jak nang warung ngarep THR, Jalan Gondomanan kae ning warung pojok, warunge Toro kae. Wis ngombe teh, ngerokok jam 11 bengi nganti jam 4 esuk ki ya ming ngerokok, ngombe, ngerokok, ngeteh, ngerokok. Ora ngomong sak kata. Tiba-tiba jam 4 lihat bisnya lewat belum? Loh, bis apa Mas? Bis Agung dari Malang. Udah lewat belum? Aku, ya oke Mas, aku terus metu ndelok bis. Wis liwat terus. Jadi dulu itu Mas bis malam. Namanya yang paling terkenal bis Agung Anugerah. Itu jurusan Jogja Malang, Malang Jogja bis malam. Jadi kalau jam 9 berangkat dari Malang, jam 4 pagi sampai di Jogja, dulu terminalnya di THR, di Jalan Gondomanan, belum ada Giwangan dan seterusnya. Jadi berhentinya di situ. Jadi tujuannya Umbu ngajak saya, itu untuk ngelihat bisnya sudah datang atau belum. Umbunya sendiri di dalam, gini dia ndak mau ngelihat bisnya. Lah ngerti apa sebabnya kok bisa sing di dinteni? Soalnya dia cinta karo bocah, jenenge NM gitu ya. Bukan Nahdlatul Muhammadin ya. NM yang kelak menjadi istrinya seorang bupati di Bali. Jadi dia membayangkan kekasihnya dalam batin ya, bukan kekasih beneran. Dia sendiri tidak berani melihat cewek itu. Jadi bagi dia begitu aku menerapkan cintaku batal. Jadi ndelok wae ra gelem. Dadi nek malam Minggu gak usah lah. Datanglah ke sana. Aku yang apel Mas. Terus ngobrol, engko jam 11 aku balik nang Malioboro di interview kakinya gimana begini.
Ngono ki ya. Kono ngedan ngono ki. Jawab iki. Wes, ini base-nya ini Umbu keperluannya membayangkan bahwa Nani Mirna itu tadi malam berangkat dari Malang masuk Jogja jam 4. Padahal ya enggak. Nani ya enggak, ya dia juga enggak tahu Nani di mana, ya enggak tahu. Tapi pokoknya dia berkhayal Nani sedang naik itu. NN. Isra popos. Kecolongan berarti Allah yang mengizinkan. Ngono lho Mas. Kowe dadi nek kowe ndelok kadang-kadang aku rada edan ya aja gumun. Nah, aku iki pendidikanku ngono kuwi. Wes, terus nanti udah base-nya udah masuk, dia juga ndak ngelihat base itu, Mas. Ya meng puas mergo, oh, udah Mas sudah lewat. Oh ya udah pulang kita. Ngono tok. Angin iki jam 11 bengi ngenang ngene. Meng dikon metu gitu lho, base. Terus besok dia telepon beli tiket kita. Kemana Mas? Ke Malang lah. Terus tak tukoke tiket Mas. Jurusan Jogja Malang. Jadi malamnya dia naik bis tak terkenang. Ora terminal ning ora posnya untuk berangkat di Jalan Mangkubumi. Saya antar sampai naik duduk, udah Umbu naik bis malam ke Malang. Nah, tempatnya beliau ini kan nanti turun sebelum Tugu Malang terus alun-alun itu. Di situ dia turun, nanti dia jalan belok ke kiri, jalan gunung-gunung itu. Jalan pahlawan-pahlawan ada Patimura segala mana. Rumahnya beliau ini, si cewek ini di Jalan Diponegoro nomor 3 di mudun bis, melaku melbu Jalan Diponegoro. Nah, Umbu gitu, duduk turun jam 5 esok guys. Nang Jalan Diponegoro, begitu nomornya kan 3, Diponegoro 3. Begitu arep nomor 3 dia ngene. Rawan iki. Ya ora ndelok omahe, Mas. Wes, sampai liwat nomor 3 dia baru merasa aman. Terus balik ke jalan besar lagi nyegat bis meneh Bali Yojo. Piye kuwi? Kuwi aku mempelajari nabi-nabi rasul-rasul ora ono sing nganti kaya ngono ki ra ono. Piye kuwi? Karena dia cintanya itu dihormati begitu rupa sehingga dia tidak akan sentuh supaya tidak najis cinta itu. Ngono Mas. Dan tidak ya ngono kuwi coba. Nek kowe kuat kaya ngono kuwi, kowe tak akoni guruku. Ayo piye? Kuat tak kaya ngono kuwi kuat dek. Wes kuwi banget Mas ceritane soal ngono kuwi Bang. Angel iki Umbu iki. Makanya Mas Iman ini sedang memimpin editing untuk bikin 4 buku mengenai Umbu. Dan ini tidak boleh ketahuan oleh Umbu. Kalau sampai ketahuan Umbu, buku itu dibubarkan betul sama dia, marah besar dia. Jadi dia ini yang membiayai adalah seorang pengusaha besar Cina yang setelah sama Umbu 25 tahun, itu baru dia ketemu dia, Cina ini. Cinanya ini juga pengagum Umbu luar biasa dan selama kenal sama Umbu 35 tahun itu tidak boleh ketemu seniman-seniman. Jadi teman-teman ini tidak tahu bahwa Umbu itu punya teman itu. Baru setelah saya kemarin ke sana, pas dia sakit itu, baru Umbu perintah kepada si Cina ini untuk datang ke acara kita di rumah puisi itu. Baru untuk pertama kalinya orang si Cina itu, si pengusaha itu ketemu sama teman-teman. Dan pengusaha ini luar biasa juga, cintanya sama Umbu. Dihormatinya luar biasa. Dia bikin rumah untuk bapaknya si Cina ini. Begitu rumahnya jadi bapaknya mati, terus dia bersikap kalau gitu rumah ini memang untuk Umbu ini. Wah, Umbu dikai omah kuwi. Umbu dikai omah. Jadi tidak ada meja, tidak ada kursi, tidak ada udah ana apa-apa ning omah iki isine mung buku karo koran. Jadi munggah telundakan ke isine koran. Buku kok isine buku guys. Sini. Ora ana tatanan ra. Wis ora ana menungsa kaya ngono. Angel kuwi delok menungsa kaya ngono. Wis ora edian iki guys. Wong aku nganti saiki ora ngerti Umbu iki aduse ning ndi lho, nganti saiki ora ngerti aku. Tak selidiki kuwi. Tak inteli. Tahun 70-an tak inteli, tak tut jam 8 bengi kae dek metu kaya santri kae, kalungan anduk terus nggawa sabun ngene kae lho. Mlaku nang jero kampung. Wah, ilang nang ndi mau gua. Jadi sampai hari ini saya belum bisa menemukan di mana Umbu mandinya.
Akhirnya kita simpulkan janjian ya ora tau adus kayak gitu.